Kalau orang kreatif pasti butuh opportunity, butuh kesempatan. Kalau nggak ada juga ya nggak akan jadi komersial, makanya ada industrinya mungkin karena itu ya. Tapi kalau opportunity sendiri mah lebih kayak kadang-kadang lebih ke ngada-ngada gitu. Kayak gimana? Iya. Tadi kan masalah decision maker ya. Hmm. Kayak misalkan lu kuliah nih. Iya. Selama bertahun-tahun gitu kan. Iya. Terus dengan segala macam lu pelajarin teori segala macam, tapi ketika lu mengajukan gitu ke bos lu yang basicnya bukan orang kreatif, akhirnya kan pertimbangan dia tuh jatuhnya ke selera kan. Rata-rata Iya. kan kayak gitu kan. Rata-rata kayak gitu ya. Ya kalau dari pengalaman gue mungkin dari awal ya dari awal tuh banyak maksudnya hal yang terbantahkan gitu dari si guanya di sisi orang kreatifnya. Tapi makin lama gue tuh berpikir ya harusnya yang tadi balik lagi ke konsep tadi, konsep lu harus kuat gitu. Tapi kan Bisa lu yakinin seharusnya bisa porsinya bisa jadi lebih gede dulu karena lu punya punya materi pendamping yang memang proper gitu. Oh nih gue jalanin kayak gini karena memang efisien secara budget, terus secara visualnya lebih oke gitu, lebih looknya lebih bagus, nggak jadi bahan kacangan aja gitu. tapi ketika lu pernah tapi berkonfrontasi langsung tuh. Ya sering lah. Oh sering. Sering lah. Brengsek juga ya. Tapi kan dia Ya, pasti ngomong lah kan lu gue bayar anjing gitu. ya tapi kan dia butuh sesuatu yang menarik kan, dan dari sisi kreatif kan, kalau nggak akan ada hiring itu dong di awal dia mencari orang kreatif. Jangan-jangan pola pikir si bos itu yang bukan orang kreatif itu adalah gua sangat kreatif, tapi gua nggak bisa membuatnya. Gua Iya. butuh lu. Ya tadi lu bilang apa? Membuatnya Menjadi itu tukang itu akhirnya kan. iya iya iya, kebanyakan akhirnya akan jadi itu karena tidak apa ya, lu nya sendiri tidak punya argumen, lagi-lagi kan argumen kan, ke argumen lu. Oh ini enggak, ini bagusnya kayak gini, ini misalnya kayak misalkan ngebuat apa gitu, misalkan produk apa gitu, misalkan kayak oh ini bagusnya finishingnya di misalkan kayak di brosur atau di apa gitu kan, bagusnya nih di apa, di glossy atau di laminating apa gitu segala macam. Oh ininya di sini, ini di sini itu kan balik lagi akan ke budget kan, yang kita yakinin ke mereka hal-hal yang berbau data pasti mereka akan oke sih harusnya. Oke. Berarti itu ya. Nah, Iya. di selama perjalanan lu nih menuju Mekah. Iya. Apa sih kendala paling sering yang dihadapi sama secara personal dulu deh. Iya. Lu sebagai pekerja kreatif, apa sih kendala yang paling sering lu hadapi dan itu kejadian lagi di kantor lu berikutnya? Kejadiannya seolah-olah nih kayak ini anjing nih, masalah ini nih kok ada mulu ya. Nggak bisa diselesain gitu, akhirnya sampai ya udahlah biasa. Kalau kata anak TikTok kan biasa lah. Jadi biasa gitu. Iya. Jadi kayak banjir Jakarta gitu. Iya. Apa sih? Supaya dianggap biasa gitu ya. Ya cuma apa ya, kalau dari gue nih, kalau yang BC berulang-ulang itu lebih ke pemahaman si kreatifnya tadi. Kadang-kadang tren kayak gitu tuh. Tren deh yang paling kelihatan nih. Kadang-kadang mereka kan pasti nggak ngikutin tren seperti apa yang orang kreatif ikutin dong. Harusnya orang kreatif kan harus ngikutin trennya nih. Ada hal-hal yang dipaksain tadi kayak yang gue bilang. Jangan pakai Oh iya Pogba Pakai begini, tahiyat udah kayak- akhir ya. udah kayak Kayak bapak bapak. komplek. Kalau ngajak ngobrol Enggak. paha orang Gini, bisa gini. enggak lah. Gini minjem duit. Lu terus Iya. terus terus si apa, kayak virtual event gitu, banyak orang yang pengen, enggak gue pengennya live gitu, padahal kan mereka nggak tahu Paham. ternyata nih ya dia nggak paham kalau itu ternyata nggak akan sinkron, apalagi kalau nyanyi kan. Pasti lo ada ya visual, ada audio yang akan jadi kok nih orang mulutnya sama Nggak suaranya nge-sync. nggak, iya nggak sinkron gitu, kayak gitu kan jelek kan jadinya. Itu ya mereka harus kasih pemahaman sih yang lebih itunya ya. Yang paling gampang sih ngasih tahu orang ya dari contoh sih paling. berarti gagal dulu. Iya, gagal dulu. Harus ada gagal dulu. Ya atau enggak ngelihat contoh gagal orang lain paling gampang kan. Nah, berarti kan tadi lu bilang berarti si orang kreatif ini basicnya emang harus ikutin apa? Jangan ngikutin deh. Pengetahuannya luas lah ya, wawasannya Itu luas satu. ya. Yang kedua yang banyak nggak ada tuh kadang
kayak public speaking. Jadi perlu tuh komunikasinya. Ya kayak lu buat berargumen tadi gue bilang. Oke. Iya kan? Mungkin itu lebih penting daripada skill aja. Iya kadang-kadang sih ya. Kayak lu menghandling salah satu tools kayaknya mungkin kalau di perbandingannya apa kalau lu dari graphic designer, art director, creative lead atau creative director kan semakin lu tinggi jabatannya handling toolsnya makin dikit kan. Cuma kan pemikiran lu semakin besar kan. Oke. Effortnya semakin besar di situ kan. Berarti kan hal yang lu lakuin banyaknya di presentasi dong harusnya. Iya, lu mempresentasi, lu koordinir tim, lu Iya, lebih susah lebih makin susah lagi kan. masa sih? Iya kayaknya. Kayaknya lebih gede tuh. Iya, lebih gede. Kerjanya gitu-gitu aja. Iya kan anjing. banyak ya, ya mesti banyak biasanya sih paling di situ kalau di industri kreatif yang sering kejadian tuh ya. Dan bekalnya itu yang tadi pertama apa wawasannya luas, Wawasan. harus tahu tren sama tahu konteks saja gitu. Konteks dan kontennya. Konteks dan konten. Karena sebuah campaign itu terdiri dari konsep, konteks dan konten. Iya. Berarti 4C. Berarti si Campaign. industri kreatif itu emang titik beratnya itu di campaign sih. Maksudnya ini industri kreatif belum spesifik nih. Maksudnya Iya. industri kreatif Masih itu secara general mungkin ya. yang lu bicarakan, tapi kan akhirnya sekarang di industri kreatif itu setiap elemennya berhubungan tuh, dari desain terus media penyalurannya. Kalau dulu kan apa below the line above the line ya? Iya, Itu apa sih? BTL, Batak tembak langsung. Sama ATL, ayam tulang lunak. Itulah ya, ATL BTL itu. Iya, itu mah bisa di-googling lah. Itu bisa Asal semua di-googling. dijelasin. Ngomong Wikipedia. Punya kewajiban apa gua mencerdaskan kehidupan bangsa? Bangsa. Segitu aja dijelasin. Nah, segala macam itu akhirnya di apa ya, era ya sekarang. Era apa sih ini, zaman sekarang ini kayaknya semuanya makin keterkaitannya makin kompleks tuh Joy. Iya, Dalam artian ya orang desain nggak mungkin lah, nggak butuh orang apa campaign, orang campaign nggak mungkin lah orang Butuh butuh desain. desain, Itu video. foto, terus IT, Iya. terus jaringan apa jaringan? Nyebut Network. merek gue gampang. Network. Iya. Net. Ya, Jaringan. Iya, segala macamnya gitu. Nah, di apa? Jadi kempot. Di. Lu kan scratch gitu sih. Kepala lu. Ini jaringan. Di. Lu sih Iya, pakai Homicide. Gue jadi kebawaan nge-rap lu. Untung gue nggak pakai Run DMC. Iya. Jadi gimana Joy? Apa? Jadi gimana aja nih? Ininya apa? Lu ngelihatnya ke depannya tuh. Tapi kan sekarang walaupun mereka udah bersinggungan secara langsung nih, tapi kan nggak ada formula yang tepat tuh. Gue lihat masih sendiri-sendiri tuh berdirinya. Kayak sekarang IO aja sekarang udah, tadinya misalkan lu bergerak di bidang broadcast. Iya. Terus tiba-tiba sekarang marak virtual. Yes. IO tuh sekarang punya Studio broadcast. virtual, ya Heeh. bikin Segala macam. broadcast itu ya. Jadi kayak seolah-olah kayak menyempurnakan itu sembari jalan gitu loh. Iya. Kayak nggak punya planning jelas gitu. Apa emang di industri kreatif tuh nggak ada planning? Kan survive. Intinya survival. Itu kan berubahnya karena pandemi kan. Kalau nggak ada pandemi mah mereka nggak ngelakuin itu kan. Iyalah, pasti. Iya, ujung-ujungnya tapi kan ketika eksekusinya mereka tetap butuh brand, tetap butuh agency yang nyewa tempatnya mereka gitu. Iya. Tetap Nah, berhubungan, itu tetap kan ada eksternal. IT, iya. Oh, ketika di internalnya mereka kenapa bisa, ya mungkin karena mereka menganggapnya masih satu ini kali ya. Satu pekerjaan Atas nama kreatif gitu. atas nama uang lah. Atas nama kreatif. Atas nama uang lah pasti. Kayak gitu ya. Berarti bertahan hidup lah. anjing ya. Kan Separah itu ya? survival intinya. Separah itu ya. Ya mau nggak mau kayak gitu lah. Maksud gue kan mungkin nggak ada mungkin kalau nggak ada pandemi broadcast tadi, maksudnya virtual tadi akan kejadian mungkin, tapi prosesnya mungkin lebih panjang. Kita lihat kan sekarang kayak Instagram aja ngerubah algoritmanya berdasarkan postingan yang video, terus TikTok, ditambah lagi YouTube sekarang. Terus Google ada juga ya? Google search kan algoritmanya 3 bulan sekali kan. Oh gitu. Nah, Rubahnya. sejauh mana sih algoritma itu
mempengaruhi industri kreatif? Tapi banyak ya kalau di musik aja kayak di apa? Spotify. gitu. Banyak yang band apa gitu terus berhubungannya ternyata apa? Referralnya band apa yang sebenarnya tidak satu, musiknya nggak sama gitu. Sebenarnya ya lagi-lagi ini aja ya, kalau algoritma kan sesuatu yang dihitung ya, matematika nggak sih? Iya. Iya kadang-kadang maksudnya iya kali kayaknya. Kalau seni apa ya harus sesuatu yang bisa dihitung? Enggak juga kan, kalau di sini sesuatu menghargai sesuatu, mengapresiasi sesuatu. Seni mah Karena nggak itu nggak jelas. sih? Ini kita ngomongin kreatif. Ya kreatif kan basicnya juga ada dari art and copy base dari situ kan. Gue nggak tahu nih apakah menyamakan Kan visual kreatif, industri kreatif dengan seni itu menurunkan derajat industri kreatif atau menaikkan kan derajat industri kreatif. Gue juga nggak Oh, iya paham. juga ya, iya. Iya, gue takutnya ada hal-hal kayak gitu yang bias Joy. Oh, oke. Jadi Terlalu jauh. Lu masalah seni mah titit lah. Iya. Air lah. Air Air lah, seni. ya kan? Iya. Hubungannya sama air. Ya kalau apa ya? Kalau gue ngeliat Kalau industri kreatif itu, maaf nih gue potong nih. Industri kreatif itu jelas nih. Misalkan ketika dia problem solving pertama. ya harus, Iya kan? harus. Terus works atau enggak? Nah, kayak gitu. Indikatornya jelas lah. Iya. Maksud gue. Maksudnya ada parameternya ya buat ngitung itu ya, buat ngukur itu ya. Iya kalau dibilang perlu ya algoritma perlu, kalau dibilang di industri sih perlu. Cuma kadang-kadang kan juga ada banyak yang ternyata parameternya juga bias kan. Nielsen, apakah lu percaya Nielsen? Nah itu maksud gue kayak gitu. Cuma kan apakah ada penggantinya Nielsen? Apakah ada yang mikirin itu kayak gitu? Nah, akhirnya kan ada kayak Google Trend dulu, zaman gue dulu tapi ya. TV loh. Oh iya Nielsen TV. kan lebih TV. Nah nggak makanya ada. kan sekarang kan digital kan. Kalau digital ada banyak parameter yang ukurnya ada banyak, ada Brainwatch kayak gitu, ada apa? Social Baker. Ya maksudnya ada Google Analytics, Google Trend kayak gitu-gitu. Maksudnya lebih terukur. Dan kenapa digital menjadi seksi mungkin karena itu kali ya, banyak parameternya gitu. Kayak lu ngelihat Instagram orang nih kompeten apa atau enggak kan dari sesuatu yang bisa dihitung kan. Iya. Algoritma itu kan berarti kayak di followersnya berapa juta gitu. Terus YouTube gua rame nih viewersnya sejuta atau berapa, subscriber. Lu orang awam aja bisa ngelihat kan, orang akan lebih percaya aja spend money ke situ kan dibanding ya. Tapi kenapa TV masih lebih gede? 60% konsumsi ada di konvensional. Karena kalau dulu pernah ada yang ngomong ke gue tuh karena reach. Kenapa kita masih pakai TV? Karena reach. Penyebaran, ya iyalah. Maksudnya internetnya sampai mana? Iya. Kayak gitu kan.